dibersamai oleh Ustaz Dr. Haji Ahmad Andi LCMA. Dan untuk bersingkat waktu, mari kita mulai kajian kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz yang disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan isya berjamaah, mari kita melanjutkan kajian kitab fikih Matan Ghaya wa Takrib. Kita masuk ke fasal berikutnya di halaman 13. Qala al-muallif rahimahullah, faslun wa raka'atul faraidhi sab'ata asyara rak'atan fiha arba'un wa thalathuna sajadatan wa arba'un wa tis'una takbiratan wa tis'u tashahhudatin wa ashru taslimatin wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan wa jumlatul arkani fis salati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan fis subhi thalathuna ruknan wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan wa fir rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan wa man ajaza 'anil qiyami fil fariidati shalla jalisan wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Kita terjemahkan fasal wa raka'atul faraidi sab'ata asyara rak'atan, dan jumlah rakaat salat fardhu sab'ata asyara rak'atan, ada 17. Ini udah kita ketahui dari kita masih kecil. Jadi subuh ada 2, zuhur ada 4, asar ada 4, maghrib ada 3, kemudian subuh ada 2. Ya, totalnya semuanya 17 rakaat. Fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Dalam sholat 5 waktu sehari semalam yang 17 rakaat itu, di dalamnya ada 34 kali sujud. Ya, jadi gampang hitungnya. Kita kan ada 17 rakaat, di setiap rakaat ada 2 kali sujud. Kalikan saja 17 kali 2 sama dengan 34 kali sujud. Selanjutnya wa arba'un wa tis'una takbiratan. Ada 94 takbir di dalam 17 rakaat tersebut. Ya. Rinciannya, subuh ada 11 takbir, zuhur 22 takbir, asar 22 takbir, maghrib 17 takbir, dan isya 22 takbir. Kalau di total semuanya 94 takbir. Baik itu takbiratul ihram yang rukun atau takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu perbuatan sholat ke perbuatan yang lain. Totalnya ada 94. Kemudian wa tis'u tasyahhudat. Di dalam 17 rakaat itu
ada 9 kali tasyahud. Jadi sholat yang 3 dan 4 itu ada 2 tasyahud, ya. Tapi sholat subuh hanya ada 1 tasyahud. Berarti kalau subuh 1 tasyahud, zuhur, asar, maghrib, isya itu ada 2 tasyahud, berarti 8, totalnya adalah 9 kali tasyahud. Baik, yang selanjutnya wa asyru taslimatin, dan 10 kali salam. Karena setiap sholat ada 2 salam, ya, maka dikali 5 sholat sama dengan 10 kali salam. Sama saja sholat yang terdiri dari 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat masing-masing memiliki 2 salam. Jika 5 sholat 5 waktu dikali 2 kali salam sama dengan 10 kali salam. Terus wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan. Dalam 17 rakaat itu ada 153 kali tasbih, ya. Jadi rinciannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dalam 1 rakaat itu, ya, ada 2 kali ruku, ya, kemudian 4 kali sujud di sholat subuh. 2 kali ruku, 4 kali sujud. Berarti ada 6 kali dikali 3. Dalam setiap ruku kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Begitu juga ketika sujud, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi di subuh itu ada 18 kali tasbih. Zuhur rukuknya ada 4, sujudnya ada 8, total ada 12. Kali 3 kali tasbih sama dengan 36 kali tasbih. Baik itu subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian asar, isya sama 36 tasbih. Maghrib, ya, 3 rakaat berarti 3 kali ruku dan 6 kali sujud, ya. 3 kali ruku sama 6 kali sujud, berarti 9 kali 3 sama dengan 27 kali tasbih, ya. Jadi totalnya semuanya kalau kita hitung, ya, subuh ada 18, zuhur ada 36, asar 36, maghrib 27, isya 36 kali tasbih, totalnya adalah 153 tasbih. Itulah rinciannya, sehingga kita nggak bingung, oh kok banyak kali 153, ya. Baik, selanjutnya wa jumlatul arkani fis sholati mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. Dan jumlah rukun yang dilakukan selama 17 rakaat itu, ya, ada 126 rukun. Tapi nanti kita lihat ternyata tidak 126. Mungkin ada kekeliruan dari mu'alif, ya, atau mu'alif belum mengkalikannya. Begini rinciannya, ya. Rinciannya pada sholat subuh fis subhi salasuna ruknan. Di sholat subuh ada 30 rukun. 2 rakaat itu, selama 2 rakaat ada 30 rukun sholat yang dilakukan subuh. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Dalam sholat maghrib ada 42 rukun yang dilakukan, ya. 3 rakaat itu ada 42 rukun. Kemudian wa fir rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan. Dalam sholat-sholat yang 4 rakaat, ya, terdapat 54 rukun. Oke, coba kita hitung ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya. 30
subuh, maghrib 42, 30 tambah 42 72, ditambah 54 sama dengan 126. Masalahnya yang dihitung oleh mu'alif ini cuma satu sholat yang terdiri dari 4 rakaat, sementara kita punya 3 sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Artinya yang 54 tadi untuk sholat yang terdiri dari 4 rakaat harus dikali 3 lagi, ya. Jadi totalnya ya adalah 234 rukun, bukan 126. Mu'alif hanya menghitung subuh, maghrib, dan satu sholat yang terdiri dari 4 rakaat, entahkah itu zuhur, asar, ataupun isya. Hanya itu yang dihitung oleh mu'alif. Sementara kita punya 3 kali sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Jadi kalau di total bukan 126 tapi 234 rukun yang kita lakukan sehari semalam dalam 17 rakaat. Nanti Bapak Ibu boleh hitung ulang lagi, ya. Baik, selanjutnya wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalla jalisan. Barang siapa yang tidak mampu dalam sholat fardu untuk berdiri, maka dia diperbolehkan duduk. Ini sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun dia mampu untuk berdiri, tapi boleh melakukannya dalam kondisi duduk. Sebagaimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di beberapa kesempatan beliau sholat malam dalam kondisi duduk, dan beliau juga ketika di atas kendaraan melaksanakan sholat sunnah, maka beliau juga dalam kondisi duduk, ya, itu diperbolehkan. Jadi ini kekhususan, ya, untuk sholat fardu maka wajib berdiri, ya. Nah, kalau tidak sanggup berdiri boleh duduk, tidak sanggup duduk boleh berbaring, tidak sanggup sholat dengan berbaring, menggerakkan tangan dan lain sebagainya, boleh dengan menggunakan isyarat. Kita lanjutkan. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Barang siapa tidak sanggup sholat dengan kondisi duduk, shalla muttaji'an, maka dia boleh sholat dalam keadaan berbaring. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk sholat sunnah, ya, untuk sholat sunnah kita boleh sholat dalam keadaan duduk ataupun berbaring, walaupun kita mampu berdiri. Hanya saja, sebagaimana yang disebutkan banyak ulama, ya, dalam kaedah semakin banyak ibadah yang dilakukan, usaha yang dilakukan, maka pahalanya juga akan semakin banyak. Jadi kalau kita sholat sunnah, ya, dalam keadaan berdiri, berbeda pahalanya dengan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Dia hanya mendapat separuh saja dari pahala sholat dalam keadaan berdiri, ya. Begitu juga kalau kita sholat dalam keadaan berbaring, maka pahalanya adalah separuh dari pahala sholat dalam keadaan duduk, ya. Kaedahnya begini, makana aktsara fi'lan aksakana aktsara fadlan. Segala perbuatan yang lebih banyak usahanya, maka lebih banyak keutamaannya atau lebih banyak pahalanya. Dicontohkan juga oleh ulama-ulama kita seperti sholat witir. Apakah yang lebih bagus 21
atau 3 sekaligus? Jawabannya adalah yang lebih afdol adalah 21, karena 21 itu lebih banyak usaha yang dilakukan. Salamnya ada 2, takbirnya ada 2, takbiratul ihramnya ada 2, ya. Maka dalam hal ini ulama menyebutkan sholat witir 2 salam, 2 plus 1 itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya daripada sholat witir 3 rakaat sekaligus, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita lanjutkan. Faslun wal matruku minas sholati salasatu asya, fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, bal in dzakarahu wa zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada lis sahwi. Was sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, lakinnahu yasjudu lis sahwi anha. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis sahwi anha. Wa in syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaati bana alal yaqini wa huwal aqallu wa sajada lis sahwi wa sujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salami. Artinya, fasal wal matruku minas sholati salasatu asya, dan perbuatan sholat yang ketinggalan itu ada 3 kategori, ya. Kadang kita ketinggalan sujud, ketinggalan ruku, ya. Maka dalam hal ini, ya, atau ada juga ketinggalan cuman membaca tasbih subhanallah wa bihamdi, ya. Maka ulama membagi perbuatan sholat itu menjadi 3. Ada yang tertinggal sholatnya itu, yang merupakan tertinggal perbuatan sholatnya itu yang merupakan fardu. Ada yang merupakan sunnah, ada yang merupakan hayat, ya. Sebetulnya, ya, dalam kitab-kitab lain di mazhab Syafi'i dia dibagi menjadi 3 juga, ya. Tapi yang pertama adalah fardu atau rukun, ya, fardu atau rukun. Yang kedua sunnah abad, yang ketiga sunnah hayat. Hanya saja mu'alif di sini, ya, tidak, dia membagi sunnah sama hayat, padahal hayat itu sunnah juga, gitu ya, sama-sama sunnah. Jadi kalau di kitab lain yang saya sebutkan tadi ada fardu atau rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Oke, sekarang kita jelaskan, ya, apa itu fardu atau rukun, apa itu abad, apa itu hayat. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, bal in dzakarahu wa zamanu qaribun ata bihi. Apa katanya? Perbuatan sholat yang fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau kita lupa takbiratul ihram, ya, atau lupa ruku, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi apa kata mu'alif? In dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi. Kalau dia ingat, ternyata dia lupa, ya, dari takbiratul ihram langsung dia sujud, dia tidak ruku, berarti hilang satu fardu. Dan dia ingat sebelum masuk ke perbuatan lain, ya, maka katanya atabihi, wajib dia balik lagi ke atas supaya dia melakukan ruku, ya. Atabihi, dia harus melakukannya. Artinya apa? Ya balik lagi, kemudian dia ruku. Kemudian wabana alaihi wasajada lisahwi. Setelah dia balik lagi,
ya. Tapi sujudnya belum selesai, dia baru dari dari Al-Fatihah baca surat, nggak ruku, dia langsung sujud. Tapi sebelum dia membaca bacaan sujud, baru lagi hendak sujud, dia ingat, oh ya, aku belum ruku, balik lagi ruku. Nah, nanti di akhir baru membaca sujud sahwi, melakukan sujud sahwi, membaca ya sajadah subhanallah subhana man la yamutu wa la yasbu, ya. Jadi jangan ditinggalkan, udah lewat ruku ya, kemudian baru mau akan sujud, ayo udah nanti sujud sahwi aja lah, nggak bisa. Balik lagi ke atas ya, kemudian dia melakukan fardu sholat, baru nanti di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Baik, itu fardu ya, wajib dilakukan. Yang kedua, wasunnatu, saya mengartikan as-sunnatu ini adalah sunat aba'ad ya, sunat aba'ad. Apa katanya? La ya'udu ilaiha, enggak perlu diulangi katanya. Artinya enggak perlu dia datang lagi. Seperti misalnya ya, dia lupa kunut. Nah, ini kunut termasuk aba'ad. Lupa kunut, udah menjelang sujud, enggak perlu dia balik lagi kemudian dia kunut. Ya, kemudian dia kunut. Enggak boleh. Ya, tidak perlu. Tapi kalau dia fardu harus kembali lagi. Terus ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha, tapi dia sujud sahwi nanti. Enggak perlu diulangi, enggak perlu dilakukan, tapi dia nanti menutup dengan sujud sahwi. Nah, yang ketiga, wal hay'atu, ini sunat hay'at. Ya, sunat hay'at. La ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, tidak perlu balik lagi ketika dia sudah meninggalkannya. Misalnya lupa dia tasbih, baca subhana rabbiyal a'la, lupa dia, ya, nggak perlu dia kembali lagi untuk membaca itu, dan bahkan tidak sujud sahwi, wala yasjudu lisahwi anha, nggak perlu dia sujud sahwi. Jadi kita ulang lagi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau dia fardu harus kembali lagi, kalau ditinggalkan harus kembali lagi dilakukan, baru nanti ditutup dengan sujud sahwi. Kalau dia sunat aba'ad ya, maka dia tidak perlu kembali kalau dia sudah tinggal sunat aba'ad itu, tapi nanti ditutup dengan sujud sahwi. Tapi sunat hayat kalau sudah kelewatan ya, maka tidak perlu diulangi dan tidak perlu sujud sahwi. Itulah perbedaan antara ketiga gerakan perbuatan sholat. Ada yang fardu, ada yang sunnat aba'ad, dan ada sunnah hayat. Terus kita masuk permasalahan lain, ya. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaati bana 'alal yaqin wa huwal aqallu. Jika seseorang yang sholat lupa dia atau ragu jumlah rakaatnya, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat, ya, apa katanya? Bana 'alal yakin, maka dia binakan, dia lakukan atas yang dia yakini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lupa sudah mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat, kira-kira yang yakin mana? Yang yakin mana? 3, karena ragunya di 4, ya. Jadi jangan aku yakin yang 4 lah karena malas ngulangi. Ya, jelaslah yang 3 ini udah pasti. Keraguan itu ada di rakaat keempat. Maka dia binakan kepada yang yakin, yaitu 3 rakaat, kemudian dia tambah lagi 1 rakaat, baru nanti di akhir dia tutup dengan sujud sahwi. Nah, ini hadisnya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syakka fi sholatihi ashalla arba'an am salasan."
Ya, falyatrahisyak wal yabni ala mastaiqon. Artinya, barang siapa ragu ketika sholat, apakah dia sudah mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia binakan atas yang yakin, yaitu 3 rakaat. Udah? Kemudian falyatrahisyak, dia buang keraguan-raguan itu. Antara 3 dan 4, yang ragu 4 ini dibuang. Jadi wal yabni ala mastaiqon, dia binakan atas yang yakin, yaitu apa? Wa huwal aqallu, yaitu perbuatan atau rakaat sholat yang dia yakini sudah dilakukan. Saya kira 3 pasti yakin, yang 4 ini yang ragu. Baik. Kemudian ditutup dengan sujud sahwi, ya. Wa mahalluhu wa sujudu sahwi sunnatun. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Wa mahalluhu qabla salam, dan tempatnya adalah sebelum salam. Ini pendapat Syafi'i. Kalau Hanafi, ya, itu dilihat. Kalau dia kelebihan, maka dia dilakukan qabla salam, sebelum salam. Misalnya rakaatnya kelebihan 5 rakaat, ya kan? Maka jangan lagi dia sujud sahwinya setelah salam, sebelum salam, tapi setelah salam. Tapi di mazhab Syafi'i, semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke permasalahan berikutnya. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syamsu wa 'inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin wa idza stawat hatta tazula wa ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu wa 'indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Satu fasal. Ada 5 waktu yang tidak boleh sholat di dalamnya. Ini juga sudah kita ketahui dari dulu, ya. Apa saja? Yang pertama, ya, atau ada penjelasan berikutnya, illa sholatun laha sabab, kecuali sholat yang ada sebabnya. Kalau ulama menyebutkan sholatu zawatil asbab, sholat yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan di 5 tempat ini. Yang tidak boleh adalah sholat yang tanpa sebab, ya. Misalnya Bapak Ibu ada yang telat sholat asar sampai jam 6, entah ketiduran, entah di jalan, entah lupa, ya, maka dia boleh sholat walaupun sudah lewat asar, ya, sudah lewat waktu asar, bahkan sudah hampir terbenam matahari. Atau menyolatkan jenazah, misalnya habis subuh jenazah mau dikebumikan, disolatkan, boleh, ya. Jadi kalau ada sebabnya itu boleh dilakukan. Atau habis subuh misalnya, ya, karena Nabi pernah melakukannya. Habis subuh Nabi pernah sholat qobliyah subuh di qadha. Jadi Nabi pernah sholat subuh terlambat, sudah terbit matahari, maka itu dengan pasukan perang, ya, waktu itu ketiduran karena capek berperang, dan Rasul dan para sahabat tidurnya di wadi, namanya Wadi Akik. Pas sekali Wadi Akik itu di depan Islamic University, tempat saya dulu menuntut ilmu. Pas sekali di depan itu. Jadi kami sering duduk-duduk di situ, dan jangan sampai ketiduran kita. Kata Nabi, di sini banyak setan yang menutup mata mereka sehingga ketinggalan sholat subuh. Oke, intinya adalah setelah sholat subuh Nabi melakukan qobliyah subuh, tapi di qadha ba'da subuh. Dan itu boleh. Salah satu qobliyah yang boleh diqadha setelah melaksanakan sholat fardu adalah qobliyah subuh. Nah, itu ada zawatul asbab, ada sebabnya, maka boleh dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja 5 tempat itu? Ya. Yang pertama, ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Setelah sholat subuh tidak boleh lagi sholat yang tidak memiliki sebab. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Ya. Dalam kitab lain disebutkan ya sampai syuruk. Ya, syuruk 5 sampai 15 menit sebelum syuruk. Ya, itu tidak boleh sholat. Nanti kalau syuruk baru sholat syuruk. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inda tulu'iha, dan ketika matahari terbit itu juga tidak boleh. Ya. Jadi ketika terbit itu juga tidak boleh. Hatta tatakamala, sampai sempurna matahari itu terbit, tidak separuh, tidak kuning ya, tapi sempurna dia, sudah bulat matahari itu, baru boleh kita sholat duha ya. Tadi sholat syuruk ya. Yang selanjutnya ya, kadarnya berapa ya? Kadarnya itu tartafi'u qadar rumhin, dia naik ya ke atas kira-kira 1 galah, 1 tombak ya. Nah, itu sudah boleh. Kalau yang lebih gampang itu sampai nampak matahari bundar dia sempurna ya. Selanjutnya, wa idza stawat hatta tazula, kalau matahari pas di tengah-tengah kepala ya, itu juga tidak boleh sholat kecuali ada sebabnya. Misalnya kami tadi nyolatkan Prof. Aslim itu ya tidak dekat kali, tidak di tengah kali, tapi kami selesai itu sudah menjelang zuhur ya. Karena itu ada sebab, sholat jenazah. Tapi kalau sholat tanpa sebab itu tidak boleh dilakukan. Nah, kapan boleh lagi sholat ya? Sampai dia hatta tazula, sampai zawal. Zawal itu masuk sholat zuhur ya. Selanjutnya, wa ba'da sholatil asri hatta taghrubas syamsu, dan habis sholat asar sampai terbenam matahari itu juga tidak boleh lagi sholat. Tapi kalau ada sebab boleh, misalnya tahiyatul masjid, kita masuk masjid sebelum maghrib ya, ada sebab di situ yaitu sholat tahiyatul masjid, maka boleh. Jadi jangan ada yang melarang, misalnya Pak kok sholat sebelum maghrib atau ba'da asar, sebelum ghurub terbenam matahari, kan nggak boleh. Ini boleh karena sholatnya ada sebab, yaitu sebabnya adalah masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Oke, yang terakhir adalah wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha ya. Dan ketika terbenam matahari sampai betul-betul matahari itu terbenam ya. Jadi kalau masih ada kekuning-kuningan, nah itu belum boleh sholat kecuali kalau ada sebab ya. Sampai betul-betul tenggelam hatta yatakamala ghurubuha, baru di situ diperbolehkan sholat. Bapak Ibu, inilah 5 waktu yang kita dilarang untuk sholat kalau tidak ada sebab ya. Tapi kalau ada sebab diperbolehkan. Selanjutnya, oke. Nah, karena ada sesi tanya jawab ya, kita berhenti sampai di situ ya. Bulan depan insya Allah faslun wa sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, kita buka 2 pertanyaan, nanti satu dari Bapak, satu dari Bapak Ibu, sisanya nanti Ustaz yang bertanya. Siap. Ada, berarti ada hadiahnya? Ada nih Ustaz, yang menjawab pertanyaan Ustaz ada dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Tertinggal rukun sholat. Langsung sujud ya. Kita kan belum sampai sujud, kita harus balik lagi. Iya.
untuk Iya. bagaimana memberikan tanda jemaah yang misalnya seperti perempuan kan Iya. tertutup, itu nggak tahu ya Ustaz. Jadi Iya. memberikan tandanya gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau ini kan kondisi tidak berjamaah yang saya sampaikan tadi. Kalau berjamaah, tentu makmum yang laki-laki udah menyebutkan apa? Subhanallah, kan gitu ya. Kalau perempuan oke lah nggak nampak. Laki-laki pasti sunnahnya adalah menyebutkan Subhanallah kepada imam yang terlupa, ya. Tapi andai kata makmum pun tidak menyebutkan, tidak melafazkan subhanallah, ya. Kalau imam tak ingat betul, ya, kemudian sudah melakukan rukun yang lain, rukun yang baru, yaitu sujud. Kemudian nanti dia duduk di antara dua sujud lagi, maka hanya ditutup dengan sujud sahwi, ya. Tapi saya kira kalau dia berjamaah harusnya makmumnya menyebutkan subhanallah kalau imam salah. Ya. Ya. Silakan Pak. Kalau pertanyaan Bapak tadi Ustaz, mengenai kondisi berjamaah itu Ustaz. Iya. Ada pernah kasus Ustaz, imamnya sudah berdiri. Ini dari sisi imam berdiri dan sudah berdiri sempurna dan bahkan sudah baca apa namanya? Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah lagi, gitu Ustaz. Nah, masa jamaah sebagian ada berkata subhanallah, Ya. tapi sebagian jamaah yang lain ada yang ikut Ya. ketika imamnya berdiri. Ya. Nah, lantas yang ikut imam meneruskan ikut imam, yang subhanallah tetap pada pendiriannya dalam posisi sujud misalnya. Iya. Itu gimana Ustaz? Iya. Makmum tidak boleh menyalahi imam. Artinya tidak boleh berbeda dengan imam. Dia harus ikut dengan imam. Hadisnya adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi fa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Begitulah teks hadis itu. Jadi kalaupun memang imamnya lupa dan sudah diingati subhanallah, dia mungkin tidak dengar atau tidak tahu di mana letak salah dia, gitu kan. Kadang-kadang imam kan nggak ngerti di mana aku salahnya. Kalau dibilang subhanallah, apakah aku harus duduk lagi, sujud lagi, gitu kan? Dia lanjutkan saja. Maka dalam mazhab Syafi'i dibolehkan kalau sudah masuk ke rukun yang lain, maka boleh dia tidak kembali ke rukun yang tertinggal, gitu. Jadi posisi makmum harus mengikuti imam. Apapun kondisinya harus mengikuti imam. Ya, nggak boleh dia duduk, tetap duduk, ya. Jadi yang benar Ustaz berarti Mengikuti imam. Iya, mengikuti imam. walaupun akhirnya merubah apa namanya posisi berjamaah, ada yang duduk, ada yang posisi berdiri. Enggak lah, kalau dia diwajibkan mengikut imam, pasti tidak ada yang berbeda. Apa ini tadi Ustaz? Apa? Dengan pendirian tadi Ustaz. Nggak bisa, harus ikut imam. Ya dia nggak sah sholatnya, Dia enggak sah. nggak sah sholatnya, karena dia menyalahi imam, gitu. Berbeda dengan imam. Silakan Bapak tadi masih mau lanjut bertanya atau ke penanya yang lain? Wah, ada ibu-ibu, ada ibu-ibu. Ya. Nanti kita minta kita buka lagi sesinya kalau belum azan. Waalaikumsalam Ibu. Tapi dia keluar pesantren dengan bacaan yang palsu. Bolehkah dia menjadi imam di keluarganya? Jawabannya boleh. Jadi, ya nanti kita pelajari itu Bu, ya. Yang tidak boleh laki-laki berimam kepada perempuan. Tapi laki-laki berimam kepada yang baligh boleh. Berimam kepada yang murahiq juga boleh. Berimam kepada yang mumayyiz boleh. Syaratnya adalah bacaannya bagus, apalagi hafalannya banyak, ya. Karena sekarang anak-anak yang tahfiz Quran itu subhanallah, ya. Dan kalau kita lihat YouTube banyak imam-imam kecil itu yang hafiz Quran baik di Arab ataupun di Indonesia, dan itu hukumnya boleh. Silakan. Ustaz dengan sebutan Saya bertanya,
Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dua tempat atau dua waktu yang diharamkan sholat apabila tidak ada sebab. Kalau ibu yang belakang itu saya tengok tadi duluan, yang pakai jilbab merah, mukena merah. Nanti panitia tengok juga, ada nggak dari bapak yang di pojok-pojok saya nggak nampak? Lihat juga. Betul, satu ya, Mbak. Matahari terbit sampai sempurna. Oke, dah dua saja. Ya. Iya. Iya. Dia lupa takbiratul ihram. Oh, dia ulangi lagi lah. Batal sholatnya karena baru mulai itu kan. Allahu Akbar. Nah, adapun doa iftitah itu tidak fardu. Cuman takbiratul ihram saja, Allahu Akbar itu yang fardu. Adapun bacaan doa iftitah pada waktu takbiratul ihram lain dengan niat ya. Kalau niat sholli fardhul maghribi salasa rakaatin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, itu fardu, rukun ya. Tapi doa iftitahnya ya itu tidak rukun, bahkan itu masuk ke dalam hayat. Nggak baca sholat, nggak baca iftitah pun sholat kita sah tanpa harus sujud sahwi. Cukup lagi waktunya. Satu lagi ya pertanyaan ya. Ada berapa kali sujud dalam sholat fardu 17 rakaat satu hari satu malam? Ada berapa kali sujud? Ya, jawabannya benar. 34 kali sujud. Karena setiap rakaat ada 2 sujud kali 17 sama dengan 34. Dah, kita tutup doa ya. Nah, Bapak Ibu kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abadan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma asbil 'alaina khila'al hidayati allati هديت بها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal kita semua dan menjadi besar. Sudah ini ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.